Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fenomena penipuan online yang mungkin kian marak terjadi di sekitar kita. Penipuan adalah penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Misalnya dengan mencuri informasi personal yang bisa memicu pencurian identitas. Layanan internet bisa digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan. Penipuan online bisa terjadi di ruang chat, media sosial, email, atau website. Layanan internet atau website membuat kita lebih mudah membayar tagihan, berbelanja, melakukan reservasi online, bahkan melakukan suatu pekerjaan. Dan kita bisa melakukan semua aktivitas ini dari mana saja. Tidak ada lagi batasan untuk kita memiliki akses ke informasi manapun. Hidup jadi jauh lebih mudah. Tapi begitu pula halnya dengan dunia kejahatan. Kebebasan untuk menavigasi dan mengakses sejumlah lokasi secara online pada saat yang sama memiliki resiko yang berbahaya. Kejahatan saat ini sudah jauh lebih maju dari sebelumnya, dengan menargetkan kehidupan pribadi kita, rumah, dan kantor tempat kita bekerja. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa kita perbuat. Penipuan online menggunakan metode dan alat yang bervariasi, mulai dari software dan kerentanan pada hampir semua program dan aplikasinya, hingga penipuan phishing dari area tak terduga di berbagai penjuru dunia. Pada kasus yang pertama yakni arisan online, sasaran utama dari modus penipuan ini adalah emak-emak yang dijanjikan dengan berbagai macam keuntungan apabila ia mau bergabung dengan arisan yang diadakan oleh pelaku. Kerugian yang ditanggung oleh para korban bervariasi jumlahnya, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Modus yang digunakan para pelaku pun beraneka ragam macamnya. Para pelaku juga berlatar belakang berbeda-beda, mulai dari selebgram, ibu rumah tangga biasa, calon dokter, bidan, dan lain sebagainya. Sudah banyak laporan masyarakat yang diajukan kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait adanya penipuan yang berkedok sebagai arisan online. Saya harap pemirsa di sini bisa lebih berhati-hati apabila hendak mengikuti suatu kegiatan yang berbasis online. Pinjaman online. Pinjaman ini pada umumnya dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang baru menjalankan bisnis mereka di bidang keuangan. Jika melihat kenyataan tersebut, Anda tentu harus bisa memilih dengan jeli, sebab sebagian besar perusahaan penyedia pinjaman online ini justru tidak terdaftar di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Proses pengajuan pinjaman ini bahkan menjadi yang tercepat dan bisa selesai hanya dalam hitungan 2-3 hari saja. Jika disetujui, Anda bahkan bisa segera menerima dana tersebut di rekening Anda. Semua kelebihan di atas menjadi alasan utama mengapa banyak sekali orang yang berminat mengajukan pinjaman online. Namun, Anda tetap harus memiliki pertimbangan yang matang terkait keinginan Anda mengajukan pinjaman ini. Bunga yang diterapkan dalam pinjaman online terbilang sangat besar dan akan membebani keuangan Anda di kemudian hari. Selain itu, sejumlah biaya administrasi dan biaya yang lainnya juga pada umumnya begitu tinggi.
Semua ini harus menjadi pertimbangan Anda sejak awal, sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman online. Maraknya pengajuan pinjaman online juga menjadi salah satu celah bagi para pelaku kejahatan. Di luar sana, ada banyak orang yang tertipu dan pada akhirnya mengalami kerugian atas kejahatan yang bermoduskan pinjaman online. Kasus yang selanjutnya yakni orderan fiktif. Beberapa pengemudi ojek online sering mengeluhkan kejadian orderan fiktif yang banyak beredar di daerah Yogyakarta. Orderan fiktif yang sering disebut sebagai opik oleh para pengemudi ojek online tersebut sering memesan berbagai macam pilihan menu yang ditawarkan perusahaan ojek online ternama di Indonesia tersebut. Tidak hanya sekali, dalam sehari orderan fiktif meneror para pengemudi ojek online. Namun, sudah terdapat 5 kasus yang baru saja dilaporkan oleh para pengemudi ojek online. Para pengemudi ojek online yang terkena opik melaporkannya di grup Facebook Gojek seputar Jogja. Beberapa nama akun yang sering melakukan tindakan orderan fiktif pun disebar oleh para pengemudi ojek online yang telah mendapatkan terornya. Akun bernama Salostika N telah ditandai sebagai orang yang telah melakukan orderan fiktif di sekitar daerah Wiyoro, Banguntapan, Bantul, dan Yogyakarta. Pengemudi ojek online bernama Magang Indunyo menceritakan kisahnya ketika menerima orderan bernama Salostika N tersebut. Salostika N meminta dijemput di daerah Jalan Wiyoro Kidul. Saat sang pengemudi telah sampai di titik tersebut, tiba-tiba akun tersebut langsung offline. Saat ditunggu selama 15 menit, akun tersebut tetap tidak aktif. Akhirnya orderan tersebut ia batalkan. Sudah pernah, Pak? Sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi saya nggak angkat, Pak, teleponnya. Saking membuminya WhatsApp kini mulai jadi sasaran empuk pihak atau oknum nakal yang melakukan penipuan. Tujuannya ingin membajak akun pengguna, mendapatkan datanya, lalu memangsa korban lain yang ada di dalam kontak tersebut untuk dimintai sejumlah uang, pulsa, sampai romance scam. Mengutip data di laman resmi patrolicyber.id yang dikelola oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri sepanjang Januari sampai Desember 2019, laporan masyarakat yang masuk melalui portal atau website tersebut sebanyak 1.443 aduan. Belum pernah. Kasus penipuan menjadi laporan terbanyak oleh masyarakat dengan total 588 aduan. Sementara platform yang paling banyak diadukan yakni WhatsApp sebanyak 431 laporan yang berada urutan nomor 2 setelah Instagram sebanyak 534 laporan. Ada WhatsApp di ponsel, komunikasi jadi lebih mudah dan praktis. Bahkan buat yang narsis juga bisa update status sehingga dapat terlihat oleh siapapun yang berada di kontak Anda. Modus yang kelima yakni penipuan belanja online. Belanja online saat ini tengah menjadi tren di masyarakat selama pandemi COVID-19. Data Bank Indonesia pada bulan Agustus 2020 menunjukkan adanya kenaikan transaksi e-commerce sebesar 26%, disertai dengan peningkatan jumlah konsumen hingga 51%. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan bahwa saat ini sudah ada hampir 3 juta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM
yang mulai berjualan online di tengah pandemi. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong usaha digitalisasi UMKM. Namun demikian, di balik kenaikan tersebut, masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan hingga kecurangan dalam transaksi belanja online yang bisa berdampak pada kerugian konsumen dan penjual e-commerce. Data BPKN dari tahun 2017 sampai Oktober tahun 2020 telah menerima beragam pengaduan dari konsumen dan pada umumnya merupakan pengaduan tentang upaya phishing dan scam dari oknum-oknum yang memanfaatkan kekurangan pahaman dari konsumen. Edukasi pemahaman akan hak dan kewajiban konsumen dan penjual e-commerce perlu ditingkatkan secara terus-menerus karena kasus penipuan masih banyak terjadi saat melakukan belanja online, termasuk saat masa pandemi, karena ini demi kenyamanan dan keamanan semua pihak. Sementara itu, Chief Customer Officer Lazada Indonesia, Ferry Kusnowo, mengaku tak memungkiri penipuan saat belanja online masih banyak terjadi, namun pihaknya berkomitmen untuk memberikan pengalaman end-to-end belanja online yang terbaik untuk seluruh konsumen. Modus yang keenam yakni penipuan kencan online. Penipuan biasanya melibatkan orang-orang dengan foto profil yang terlalu sempurna di dunia nyata pada aplikasi kencan atau platform media sosial dari orang yang mencoba membohongi para lajang. Mereka sering muncul dengan foto profil rupawan. Namun pada kenyataannya, itu semua adalah tipuan untuk mengirimkan uang kepada kekasih palsu. Biasanya melalui transfer bank atau dengan membeli kartu hadiah digital. Tanda-tanda penipuan berkedok cinta adalah ketika teman kencan palsu itu mengajukan alasan mengapa mereka tidak dapat bertemu secara langsung. Sayangnya, COVID-19 hanya memberi para penipu alasan yang tampaknya sah untuk menghindari sesi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membagikan tips bagi pemirsa yang ingin uang yang telah ditransfer kepada seseorang atau kepada suatu perusahaan itu dikembalikan. Karena mungkin kita salah transfer atau kita transfer kepada penipu. Yang pertama, kita bisa menuju mesin pencarian. Dan mesin pencarian yang saya gunakan pada video ini yakni Google. Kita langsung saja klik pada kolom pencarian, cek rekening ID. Ya, cek rekening ID berada di bagian paling atas. Kita klik saja. Ini merupakan tampilan awal dari cek rekening ID. Sekedar info, cek rekening ID merupakan website resmi milik pemerintah Republik Indonesia. Pada bagian pojok kanan atas ada logo Kementerian Komunikasi, yang berarti website ini merupakan website resmi milik pemerintah yang berguna untuk bermacam-macam. Yang salah satunya yakni melaporkan rekening seseorang atau perusahaan. Pada bagian laporkan rekening kita klik saja. Berarti menu ketiga dari cek rekening ID. Kita klik. Ini merupakan tampilan pertama dari buat laporan. Kita scroll. Ya. Pada menu yang pertama ada pilih bank. Kita bisa memilih bank mana yang mana kita akan laporkan, yakni bisa jadi bank penipu. Kita klik saja, pilih. Kemudian kita ketik nomor rekening yang akan dilaporkan, yakni nomor rekening yang kita sudah transfer. Kemudian pada menu ketiga ada nama pemilik rekening, atas nama siapa kita mentransfer. Kita ketik saja namanya. Yang keempat ada kategori. Pilih kategori atau jenis kegiatan transaksi yang telah dilakukan. Bisa itu penipuan transaksi online, terorisme dan radikalisme, narkotika dan obat terlarang, dan lainnya. Kita pilih saja. Kemudian jumlah kerugian. Sesuaikan jumlah kerugian dengan yang Anda transfer. Ketik saja nominalnya di sini. Yang kelima, pilih sumber atau media transaksi. Apa itu berupa website, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Bagaimana transaksi itu dilangsungkan. Nah, ini merupakan bagian yang terpenting, yakni kronologi. Kita ketik, kita bisa ceritakan kronologi kita saat itu, entah saat itu salah transfer atau saat kita ditipu oleh seseorang atau suatu perusahaan. Kita ketik dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan berupa fitnah maupun hoax. Bagian yang terakhir, ya, ini merupakan bagian yang bisa membuat admin atau operator dari cek rekening ID men-ACC laporan kita. Jadi kita bisa melampirkan bukti berupa gambar, entah itu screenshot atau tangkapan layar, scan, dan lainnya. Bisa berupa bukti transaksi kita atau bukti transfer kita kepada seseorang atau perusahaan. Kita bisa melampirkan bukti sampai 5 file. Usahakan bukti yang kita lampirkan itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan hoax atau berita bohong. Saya tekankan, kronologi dan bukti merupakan kunci utama dari kesuksesan laporan Anda, yang insya Allah bila Tuhan menghendaki, uang yang telah Anda transfer bisa dikembalikan. Yang terakhir kita klik submit.
Karena saya belum mengisi, karena ini hanya contoh, jadi belum bisa ya. Jika Anda sudah mengisi semua, kita bisa klik submit. Menggunakan jasa cek rekening.id, kemungkinan besar bisa mengembalikan uang yang pernah kita transfer kepada seseorang maupun perusahaan, entah itu karena salah transfer maupun kita menjadi korban suatu penipuan. Setelah mengeklik tombol submit tadi, kita akan diberitahu admin atau operator dari cek rekening ID melalui email. Nanti operator akan mengirimkan email kepada Anda, entah itu laporan kita di ACC maupun laporan kita di recheck. Untuk laporan yang di recheck, kemungkinan besar karena saat kita menulis kronologi atau bukti laporan itu tidak jelas ya. Saya tekankan lagi kepada pemirsa bahwa kronologi dan bukti atau lampiran transfer itu merupakan kunci utama dari ter-ACC-nya laporan kita. Terima kasih. Semoga bagi Anda yang menonton video ini mendapatkan suatu pencerahan dan mungkin saja uang yang telah Anda transfer kepada penipu bisa dikembalikan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.